Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rencitia, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai supervisor. Di sini saya akan menjelaskan kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan staf yang ada di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Dengan demikian, kepala sekolah bukan hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang menjalani kegiatan, tetapi ia membekali dengan pengetahuan dan pemahamannya yang luas tentang tugas dan fungsi stafnya, agar pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Secara umum, kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan fungsinya sebagai supervisor antara lain adalah: yang pertama, membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah, termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian yang keempat, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya. Kemudian yang terakhir, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai di sekolah, antara lain mengadakan diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan atau mengirim mereka untuk mengikuti penataran-penataran seminar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian sehubungan hal tersebut, maka Swearingen memberikan fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Kemudian yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Kemudian yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Kemudian yang terakhir, menganalisis situasi belajar dan mengajar. Kemudian pentingnya supervisor, pentingnya supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kepala sekolah sebagai seorang supervisor dalam melaksanakan pembelajaran dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Orang Sutisna berpendapat bahwa supervisi langsung adalah situasi di mana supervisor hadir untuk mengamati pekerjaan guru di kelas dan melalui pembicaraan individual membantu guru membuat perubahan
yang dianggap perlu. Sedangkan supervisi tak langsung adalah supervisi yang sebagian besar dijalankan tanpa pengawasan oleh kepala sekolah. Secara pribadi tidak menghadiri guru mengajar. Walau tidak hadir di kelas, namun ia juga memberikan pengaruh terhadap kegiatan yang sedang dijalankan di kelas. Kemudian peran kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama yaitu membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atas persoalan-persoalan dalam kebutuhan murid serta membantu guru dalam menghadapi persoalan. Kemudian yang kedua, membantu guru dalam mengatasi kesukaran belajar. Kemudian yang ketiga, memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru-guru baru dengan orientasi. Kemudian yang keempat, membantu guru memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, memahami guru memperoleh kecakapan belajar. Kemudian yang keenam, membantu guru mengerti media pendidikan. Kemudian yang terakhir, memberi layanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya. Kemudian prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh dan perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis. Kemudian prinsip demokratis. Prinsip servis dan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan bawahan. Kemudian prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau sharing of ide, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Kemudian prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkannya potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.